warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Safitri dari kelas 1 KPIE dengan NIM 2165 akan membuat video penjelasan tugas UAS SKI. Baik, bab pendahuluannya yaitu agama memiliki dua dimensi, yaitu teologis dan historis. Apa sih itu teologis? Yaitu agama yang bersifat samawi, wahyu Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak. Dan yang kedua ada historis. Apa sih itu historis? Yaitu interaksi dengan agama dan membentuk intensitas baru yang bersifat komprokistis. Di dalam kehidupan, dua dimensi ini merupakan bagian kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Jawa. Dalam konteks ini, Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan penduduk pedalaman. Dalam daerah pedalaman, yaitu terdiri dari kota-kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta, serta Madiun, Banyumas, Madiun, dan Malang. Secara sosial, masyarakat Jawa terbagi menjadi dua, yaitu wong cilik yang umumnya berpotensi sebagai petani dan yang tahta paling tertinggi adalah kelompok ningrat. Masing-masing memiliki konstruksi kebudayaan yang dijadikan sebagai etika dan landasan dalam aktivitas sehari-hari. Agama yang masuk dalam konstruksi kebudayaan masyarakat Jawa yaitu Jawa Tengah bagian Barat Selatan yang biasanya disebut JTBS, meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen, yang dalam keterkaitan sejarahnya yaitu Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kesunanan Surakarta. Dari sisi khas bahasa Jawa JTBS yaitu bahasa ngapak. Menurut pandangan Ahmad Tohari, bahasa Jawa Banyumas adalah bentuk dari kelanjutan bahasa Jawa asli Kawi. Sementara bahasa Jawa Wetanan merupakan bentuk dari proses politis. Bersamaan waktu dengan meninggalnya Sultan Handiwijaya tahun 1582. Pada tahun 1582, di Banyumas ini dipimpin oleh Kiai Raden Adipati Wargahutama II. Dalam corak Islam pertama di Jawa yaitu corak Islam Kejawen. Apa sih itu Islam Kejawen? Yaitu pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik. Dalam ruang lingkup ini yaitu terdapat 4 lingkup utama. Yang pertama yaitu fakta sejarah sosial masyarakat JTBS, dan yang kedua periode awal Islam masuk wilayah JTBS, yang ketiga pengembangan masyarakat JTBS, dan yang terakhir keempat perkembangan Islam pada teknologi informasi dan indikator. Potret masyarakat Jawa Tengah bagian Barat Selatan Banyumas pada masa pra-Islam. Pertama, kehidupan sosial politik kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Majapahit dan Pajajaran Majapahit. Pembentukan Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasabah I pada abad ke-15. Sementara jalur kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad ke-14 sampai 15. Banyumas sebenarnya hanyalah kota kabupaten yang bagian dari kerajaan Majapahit dan kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Berdasarkan tulisan Van der Wielen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah kerajaan Galuh Purba sekitar tahun 78 Masehi yang didirikan oleh pendatang dari tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet
Ciremai, lembah, dan sungai Serayu. Van der Molen memperkirakan bahwa nama kerajaan Galuh Purba adalah Galuh Sindula atau Bojong Galuh dan beribu kota di daerah Medang Gili. Secara politis, Banyumas sebenarnya menjadi embrio lahirnya beberapa penguasa tanah Nusantara, khususnya Jawa. Namun, pembuktian atas fakta tersebut selama ini selalu mengalami pembahasan kendala akibat rentan waktu yang terlalu jauh. Dalam struktural sosial masyarakat, Banyumas tergambarkan dalam sosok Bawor yang meliputi hampir seluruh masyarakat atau budaya Panginyongan yang berada di wilayah Karesidenan Banyumas dan yang di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan Kesunanan Surakarta, yaitu masyarakat Panjang, Kutowinangun, dan Karanganyar. Dalam sejarahnya, Kebumen juga pernah menjadi wilayah administratif Pegelen. Kedua, itu kehidupan ekonomi masyarakat di tanah Jawa. Dari sisi kondisi alam, seluruh kehidupan ekonomi masyarakat di tanah Jawa dilihat dari kondisi alam seluruh dataran di Pulau Jawa, yaitu dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujan yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian, dan inilah pola perekonomian masyarakat Jawa semakin mengalami perkembangan. Tanah Jawa bagian selatan. Yang pertama, kebangkitan Islam Puritan. Gerakan Puritanisme ini lahir yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Puritan menurut Karen Armstrong merupakan agama yang diyakini sekelompok orang yang sangat teguh dalam berpegangan pada peraturan-peraturan. Puritanisme bertujuan untuk mengajak Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik melalui implementasi kembali hukum syariah. Puritan ini sering dianggap tidak mempertimbangkan proses asimilasi dan akulturasi adat kepercayaan setempat, dan beberapa faktor yang melatar belakangi, diantaranya yaitu medan dakwah yang langsung dengan ajaran dinamisme, animisme, dan pengaruh Hindu-Buddha. Dalam Puritan terdapat dua organisasi Islam, yaitu satu, berkembangnya Majelis Al-Quran di Banyumas yang didirikan di Solo pada 19 September 1972 oleh Abdul Safail Saputra dengan tujuan untuk mengajak masyarakat Islam kembali pada Al-Quran. Yang kedua yaitu Al-Irsyad, merupakan bagian dari organisasi Indonesia yang menyongsong jargon pembaruan Islam. Sekian video penjelasan SKI dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.